Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya, di mana lewat channel ini saya ingin berbagi tentang cara-cara atau tutorial untuk mengedit video. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana mengedit video menggunakan Adobe Premiere Pro. Kita akan segera membuka aplikasi Premiere Pro kita. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, maka kita memilih New Project untuk membuat project yang baru. Dan dalam kotak ini kita bisa mengisi beberapa informasi tentang project kita. Misalnya kita isikan belajar Premiere Pro Project. Dan untuk beberapa pilihan di sini kita biarkan saja seperti ini, yaitu untuk video display format timecode, audio display format audio samples, and capture format HDV. Kita juga bisa memilih di mana lokasi untuk menyimpan project kita dan klik OK. Nah, ini adalah tampilan awal dari Premiere Pro, di mana ada beberapa jendela di sini. Biasanya saya menggunakan jendela yang sebelah kiri ini untuk tempat melihat setiap sequence dan video-video yang ingin saya edit. Selanjutnya di bawah samping kiri ini adalah jendela untuk media browser, di mana kita bisa mencari file yang ada di dalam komputer untuk dimasukkan ke dalam Premiere Pro. Di samping kanan bawah juga terdapat timeline dari sequence yang akan kita edit. Dan ada dua jendela tampilan, di mana yang di tengah adalah jendela tampilan untuk video yang sedang aktif, sedangkan untuk yang di kanan adalah jendela tampilan untuk video di dalam sequence kita. Mari kita mulai mengedit. Untuk itu kita harus membuat sequence yang baru. Memilih file, new sequence, dan ada beberapa hal yang harus kita masukkan atau kita pilih di dalam pembuatan sequence yang baru. Yang pertama adalah preset dari video yang ingin kita edit, dan dalam hal ini saya memilih AVC HD 1080p dan 1080p 25 atau format Full HD 1080p dengan frame rate 25. Selanjutnya kita bisa mengisi sequence name atau nama dari sequence kita. Misalkan belajar Premiere Pro Sequence, dan kita klik OK. Nah, seperti yang kita lihat, sequence telah ada di dalam jendela project kita. Jika tampilan ini tidak muncul, kita bisa melihat di bagian panah ini kalau ada jendela untuk melihat project yang sedang aktif, atau jika tidak ada, kita juga bisa mengaktifkan jendela-jendela tersebut di menu window dan bisa kita pilih project. Demikian seterusnya untuk beberapa jendela yang ada. Sekarang kita akan memasukkan file-file ke dalam Premiere Pro untuk diedit. Jadi kita bisa melihat di jendela media browser. Jika tidak ada di bagian kiri bawah, kita juga bisa mengaktifkan di menu window media browser, dan kita melihat di mana file video yang kita ingin edit. Saya hanya akan mengambil 2 buah video saja dan klik tahan, lalu di drag ke dalam jendela project. Kita bisa melihat file-file tersebut diimport. Selanjutnya kita juga ingin mengambil musik, maka kita bisa melihat musik yang ada dan kita drag ke jendela project. Dan selanjutnya kita akan mulai mengedit di jendela timeline yang ada di kanan bawah. Kita akan memindahkan video-video yang ada dan musik yang ada ke dalam timeline. Caranya, klik video tersebut dan drag ke timeline. Jika
bentuk atau ukuran videonya yang terlihat di timeline itu begitu kecil, kita bisa melakukan zoom in atau juga bisa dengan mendrag bar yang ada di bawah sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan. Selanjutnya kita juga memasukkan video yang kedua, oke, dan juga file musik. Untuk file musik, karena kita ingin berjalan beriringan dengan video, maka file musik tersebut kita letakkan tepat di bawah dari video yang ingin kita edit. Selanjutnya, misalnya kita ingin mengedit video kita membuat menjadi slow motion, maka kita bisa memilih video yang ingin kita buat slow motion, kita klik kanan, dan dari menu yang muncul saat kita klik kanan, kita memilih speed or duration. Di sini kecepatan atau speed default adalah 100%. Jika kita ingin memperlambat atau membuat slow motion, maka kita mengisi angka di bawah 100. Dalam hal ini, sebagai contoh saya mengisi 50 dan oke. Selanjutnya, untuk video yang kedua juga saya ingin mempercepat videonya, maka saya klik kanan. Di menu yang muncul saat klik kanan, kita pilih speed duration, dan kecepatannya karena ingin dipercepat, kita isi angka di atas 100. Dalam hal ini saya mengisi 200 dan klik OK. Seperti yang kita lihat, ada bar yang menunjukkan warna di atas video dan musik kita di dalam timeline. Jika bar warnanya merah, maka menandakan bahwa video yang ada dalam timeline kita belum dirender, sehingga jika kita ingin melihat previewnya agak sedikit tidak bagus karena setiap efek atau apapun yang kita masukkan ke dalam video kita itu belum dirender. Maka untuk merender video-video tersebut kita menekan enter. Di sini bisa kita lihat proses rendering yang ada. Nah, seperti itulah saat sudah dirender, maka bar yang ada di atas video kita menjadi berwarna hijau. Itu menandakan bahwa video di bagian di bawah bar berwarna hijau tersebut telah dirender. Selanjutnya, kita ingin memasukkan transisi di antara dua buah video yang sudah kita masukkan. Caranya adalah melihat ke jendela efek. Jendela efek saya letakkan di bagian kiri bawah, yaitu tulisan efek. Jika jendela efek tidak ada, kita juga bisa mengaktifkannya di menu window dan melihat atau memberi centang pada tulisan efek, sehingga jendela efek akan muncul. Di jendela efek yang ada, kita memilih video transition. Misalnya saja kita akan memilih transisi dissolve, cross dissolve, maka kita klik dan drag ke antara dua buah video tersebut. Saat kita memasukkan transisi, maka efek yang kita berikan ke dalam video itu menjadi belum terrender, ditandai dengan bar yang berwarna merah di atas transisi yang kita masukkan. Maka kita bisa melakukan proses render dengan menekan enter. Kita juga bisa mengisi transisi di awal video ataupun di akhir video. Caranya seperti yang tadi. Misalnya kita memilih transisi deep to black dan letakkan di awal video. Setelah itu transisi deep to white diletakkan di akhir video. Seperti itulah, dan seperti yang kita lihat di sini bahwa durasi dari musik dan durasi dari video yang kita edit itu tidak sama. Durasi musik lebih panjang, maka kita harus memotong musik tersebut sehingga durasinya sama dengan durasi dari video yang kita edit. Caranya, di bagian kiri dari jendela timeline ada jendela tool. Kita bisa memilih razor tool atau menekan keyboard C dan memilih di bagian mana yang ingin kita potong. Kita klik, setelah itu kembalikan lagi kursor kita menjadi selection tool dan memilih musik yang tidak dipakai, lalu tekan delete. Nah, jadi durasi video dan durasi musik telah sama, sehingga kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya kita ingin memasukkan tulisan ke dalam video yang kita edit, maka kita bisa memilih icon type tool di bagian sini.
Setelah itu kita lihat di jendela sequence kita klik dan kita bisa segera mengetikkan apa yang ingin kita tulis. Contohnya tutorial video Adobe Premiere Pro editing test. Oke, seperti itu. Jika telah selesai, kita bisa klik bagian yang lain. Durasi dari tulisan dapat kita perpanjang atau perpendek dengan klik pada ujung layer tulisan dan kita bisa menarik menjadikan lebih panjang atau lebih pendek. Dan setelah itu kita bisa melakukan proses render karena bagian di mana kita meletakkan tulisan, bar di atasnya menjadi berwarna merah dengan cara menekan tombol enter. Nah, setelah selesai di render, maka file yang kita edit telah jadi. Dan sebagai catatan bahwa untuk mengedit video di dalam Premiere Pro ini, bukan hanya video saja yang bisa kita masukkan, tetapi file foto juga bisa kita masukkan, dan durasi semuanya dapat kita atur seperti kita mengatur panjang atau pendeknya durasi dari tulisan yang kita buat tadi. Saat ini kita akan segera mengekspor sequence yang telah kita edit menjadi satu file video secara keseluruhan dengan cara kita klik file, menu file, export media. Nah, muncul dialog box untuk export. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus kita pilih atau kita lakukan, yaitu yang pertama format dari video, karena saya ingin menyimpan video ini dalam format MP4, maka saya memilih H264. Selanjutnya kita melihat baris output name, di mana nama dari video bisa kita atur, diklik, misalnya kita beri nama belajar Premiere Pro, dan jika folder tempat menyimpannya sudah tepat, kita bisa klik save. Selanjutnya menekan export. Kita akan menunggu selama video ini akan diekspor, dan jika merasa video ini berguna, mohon like, komen, dan subscribe sehingga channel ini bisa terus bertahan dan berkembang ke depannya. Terima kasih. Take me where you go when the sun goes down, like a lightning